melewati Ramadan dengan gegap gempita, dengan semangat, dan dia melewati bulan Ramadan menjauhi makan dan minum dengan mudah, dengan nikmat, dengan merasakan bahagia di dalam hatinya. Tetapi sebagian kaum muslimin melewati Ramadan dengan berkeluh kesah, menganggap syariat Islam berat. Dalam syariat atau dalam aturan Allah harus berpuasa dari subuh hingga maghrib. Semua itu dikarenakan apa? Semua itu dikarenakan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Hidayah akan datang apabila hati ini ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberinya petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa seseorang telah disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang bisa menunjukkannya pada kebenaran. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengerti dan tahu siapa orang-orang yang pantas Allah berikan hidayah dan mana hati-hati yang tidak sungguh-sungguh berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina lanahdiyanahum subulana innallaha ma'al muhsinin." Sesungguhnya apabila kamu bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan memberikan subulana, jalan-jalan atau hidayah-hidayah untuk orang-orang yang selalu ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main. 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah, tunjukkanlah jalan yang lurus agar kami tidak tersesat seperti tersesatnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah ihdinas siratal mustaqim bagi orang-orang kafir, perkataan itu adalah masuk Islam. Tetapi bagi orang-orang muslim, ihdinas siratal mustaqim adalah belajar Islam, mengerti secara mendalam sehingga kita mengerti tentang makna-makna syariat dan maqasid tujuan daripada syariat tersebut. Orang-orang yang mendapat hidayah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas jalan Allah. Tetapi orang-orang yang cintanya palsu kepada Allah, mereka mengaku berada di atas jalan Allah, tetapi dia tidak berada dengan cara-cara yang Allah berikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seseorang berteman dengan orang-orang soleh, akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Karena itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili." Berhati-hatilah mencari teman, karena seorang teman adalah bagaimana agama teman dekatnya. Jangan sampai umat muslim berteman karib, dekat. Berteman memang boleh dengan siapa saja, tetapi berteman dekat dengan ahli maksiat. Sudah saatnya azan, sudah saatnya sholat, masih berleha-leha. Bukankah Ramadan adalah pusat pendidikan dan latihan kita untuk selalu belajar disiplin? Maka jangan remehkan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, dan Allah yang memberikan hidayahnya jika kita bersungguh-sungguh.
Jangan sampai azan berkumandang tetapi kita menjawab dari dalam hati. Entar ya Allah, engkau katakan Allahu Akbar. Entar ya Allah, hobi saya lebih penting. Allah katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kita katakan pekerjaan saya lebih penting. Allah mendengar azan, Allah yang mensyariatkan azan, Allah yang memanggil azan. Bukankah Allah cukup dengan Al-Quran, aqimus shalah, maka jalankanlah salat? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang yang begitu luas kepada umat muslim dengan memberikan hidayah pada hati-hatinya dan juga memanggil setiap 5 kali di dalam sehari. Dan hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah yang terpanggil untuk memenuhi salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah, salat maghrib berjamaah, dan salat isya berjamaah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ini adalah amal yang paling afdol. Ayyul a'malul afdol as-salatu fi awwali waqtiha. Salat yang paling afdol, perbuatan yang paling afdol adalah salat di awal waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sungguh sangat beruntung. Kita mendapatkan hidayah dari lahir. Kita terlahir dari ibu yang beragama Islam. Tandanya kita telah mendapatkan hidayah. Tetapi kalau kita melihat paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang menjaga Rasulullah, memberi makan dan minum, mengajarkannya berdagang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah. Di dalam hadis, kitab hadis Al-Imam Bukhari, kitab yang terkuat setelah Al-Quranul Karim, di situ tertera bahwa Abu Thalib dibakar di neraka nantinya dengan bonus diberikan terompak di neraka, tetapi ubun-ubunnya mendidih. Satu hari saat Abu Thalib akan meninggal, di sebelahnya ada Abu Sufyan dan Umayyah bin Khalaf. Mereka adalah ketua dari para orang-orang musyrik kafirin di Mekah. Lalu Nabi SAW mendatanginya dan mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka bihi indallah. Satu kalimat yang aku bisa membela kamu di hadapan Allah. Meskipun kamu belum sholat, belum berpuasa, belum membayar zakat, belum haji, saya hanya butuh perkataan la ilaha illallah untuk membelamu paman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Sufyan dan Umayyah mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu?" Dikatakan untuk menyatakan la ilaha illallah, lalu dikatakan agama nenek moyangmu sungguh amat tidak sebanding. Maka bersyukurlah kita mendapatkan hidayah. Marilah kita jaga, kita lestarikan, dan kita benar-benar akan menjaga hidayah ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.